And the girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, that no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fatmawati dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah ditentukan oleh dosen saya, yaitu Bapak Julius Nur Syamsi MM. Materi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, konsep manusia profesional. Yang kedua, organisasi dan manajemen profesional. Yang ketiga, nilai-nilai kedisiplinan serta kearifan budaya lokal. Dan yang terakhir adalah korupsi serta strategi pencegahannya. Di video ini, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah konsep dasar manusia profesional. Tentunya kita sangat sering mendengar kata profesional, tetapi apa sih sebenarnya profesional itu? Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang profesional? Berikut adalah penjelasannya. Pengertian profesional. Profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya tidak untuk sekedar hobi atau bersenang-senang semata. Orang yang profesional cenderung memiliki keahlian tertentu dan juga semangat untuk melakukan suatu kegiatan yang dilakukannya. Di dalam melakukan pekerjaan yang digeluti, orang yang profesional harus bisa bertindak secara objektif dan bebas dari berbagai sikap buruk, seperti sentimen, malu, benci, ataupun malas dalam mengambil suatu keputusan. Berikut ini adalah hal-hal pokok pada seorang profesional. Adapun ciri-ciri dari profesional adalah sebagai berikut: memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, memiliki kode etik, mempunyai tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja, dan yang terakhir adalah menjadi anggota organisasi dari profesinya tersebut. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia I pada tahun 1988, Made Pidarta tahun 2000, halaman 266 telah menetapkan syarat-syarat suatu pekerjaan profesional, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut.
Berikut ini adalah konsep profesional. Materi yang kedua adalah organisasi dan manajemen profesional. Berikut adalah penjelasannya. Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah sebagai wadah bersama-sama mencapai tujuan atau keuntungan yang bermanfaat secara bersama-sama sebagai tempat untuk melatih dan menambah pengetahuan, pergaulan, kemampuan, kemandirian, serta sumber daya yang dimiliki. Berikut ini adalah manfaat dari organisasi. Kemudian adalah manajemen profesional. Pengertian manajemen. Manajemen adalah perpaduan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu pula. Berikutnya pengertian profesional. Profesional diartikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang dimiliki seseorang berupa keahlian, kompetensi, kerja efisien, keterampilan, pandai, berpengalaman, dan sifat mengagumkan. Dan berikutnya adalah pengertian manajemen profesional. Manajemen profesional dapat berarti suatu aktivitas terorganisasi untuk menghimpun, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh komponen termasuk SDM, perangkat, dan sistem yang ada agar dapat bergerak untuk mencapai hasil yang maksimal. Tentunya kita juga sangat menginginkan untuk segera bisa mendapatkan profit yang benar-benar optimal dari bisnis atau organisasi yang selama ini sudah kita bangun. Banyak hal yang harus kita rencanakan, ingin kita laksanakan, mampu kita kontrol, dan bisa juga untuk kita evaluasi. Tentunya tanpa adanya pengelolaan secara profesional, maka bisnis kita tidak akan mampu bertahan lama dan hanya akan berputar-putar berjalan di tempat saja, dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah akan terasa sangat sulit untuk bisa berkembang pesat. Maka dari itu, manajemen profesional sangat dibutuhkan dalam bisnis atau organisasi yang kita naungi atau yang kita punya. Berikut ini adalah ciri-ciri manajemen profesional.
Materi selanjutnya adalah nilai-nilai kedisiplinan dan kearifan lokal. Materi yang pertama adalah nilai-nilai kedisiplinan. Berikut adalah penjelasannya. Disiplin memiliki arti suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri. Menurut Ellen G. White, disiplin mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perintah atas diri. Yang kedua, menaklukkan kuasa kemauan. Yang ketiga, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat, mengajarkan menghormati orang tua dan Tuhan. Dan yang terakhir adalah penurutan atas dasar prinsip. Disiplin dibagi menjadi beberapa macam atau jenis, yaitu diantaranya: yang pertama, ada disiplin dalam menggunakan waktu. Yang kedua, ada disiplin dalam beribadah. Dan yang ketiga, ada disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya apa saja sih manfaat disiplin? Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sikap disiplin. Manfaat disiplin yang pertama, tumbuhnya kepekaan. Kedua, tumbuhnya kepedulian. Tiga, menumbuhkan ketenangan. Empat, tumbuhnya rasa percaya diri. Yang kelima, tumbuhnya kemandirian. Keenam, tumbuhkan keakraban. Ketujuh, membantu perkembangan otak. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap patuh. Materi berikutnya adalah kearifan lokal. Sebenarnya apa saja yang ada dalam materi ini? Berikut adalah beberapa penjelasan yang ada dalam materi kearifan lokal. Kearifan lokal. Tentunya kita sudah tidak asing dengan kalimat kearifan lokal ini. Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasikan kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Apa saja ciri-ciri dari kearifan lokal? Berikut ini adalah ciri-ciri dari kearifan lokal. Yang pertama, menjadi pertahanan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengendalikan budaya lokal. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mengakomodasi budaya luar. Yang keempat, memiliki kemampuan memadukan budaya asli dengan budaya luar. Dan yang kelima, memiliki kemampuan dalam mengarahkan perkembangan budaya. Selain memiliki ciri-ciri, kearifan lokal juga mempunyai fungsi, di antaranya sebagai sarana konservasi dan pelestarian sumber daya alam, sebagai petuah, kepercayaan sastra dan pantangan, sebagai sarana perwujudan etika dan moral, sebagai sarana integrasi sosial, dan sebagai sarana dalam mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa contoh kearifan budaya lokal yang ada di Indonesia. Budaya lokal di Indonesia sangatlah beragam.
mulai dari Sabang sampai Merauke, mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dan kita sebagai generasi muda wajib untuk melestarikan agar budaya lokal seperti ini tetap ada di negara kita. Untuk materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah korupsi dan strategi pencegahannya. Korupsi. Ini adalah kata yang sudah tidak asing kita dengar, apalagi di negara kita, negara Indonesia. Tentunya kita sudah sering sekali mendengar kata ini. Tetapi sebenarnya apa sih itu korupsi? Mengapa korupsi bisa sering terjadi di Indonesia? Dan apa saja penyebab-penyebabnya? Berikut adalah penjelasannya. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Alasan utama penyebab korupsi yakni faktor individual. Jika orang-orang korup menguasai pemerintahan, apapun jabatannya, maka dipastikan struktur tersebut niscaya akan tercemar. Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Namun kembali lagi, setegas apapun peraturan dan hukuman dari pemerintah, jika individu tersebut memang bukanlah orang yang bertanggung jawab di dalam jabatannya, perilaku korupsi akan terus dilakukan oleh para elit politik di Indonesia. Berikut ini adalah jenis-jenis dari korupsi. Yang pertama, ada suap menyuap yang dilakukan oleh para elit politik, alokasi dana desa dan alokasi dana lainnya, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan masih banyak lagi. Kemudian, materi terakhir yang akan saya sampaikan di video kali ini yaitu mengenai strategi pencegahan korupsi. Apa sih strategi-strateginya? Berikut ini adalah contohnya. Kita sebagai generasi muda harus berani mengatakan stop pada korupsi, karena hasil korupsi bukanlah rezeki. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.